kepada Ibu Iin untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih Pemakala. Hari ini kita membahas tentang Islam dan teknologi. Sebetulnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Saya mau share screen. Tadi teman kita sudah memaparkan tentang Islam dan teknologi. Jadi kalau kita bahas tentang apa itu teknologi, jadi teknologi adalah satu, ada macam-macam pendapat ya, ini di antara pendapat mengatakan bahwa teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Terus pendapat lain mengatakan teknologi ini terapan atau aplikasi dari ilmu yang ditunjukkan sebagai hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Jadi pada intinya teknologi itu adalah membuat satu satu aplikasi yang mempermudah kehidupan manusia gitu ya. Kemudian teknologi ini punya dampak yang negatif, ada juga dampak positif. Jadi kalau dampak teknologi ini dia bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan manusia. Kemudian teknologi juga bisa membawa kehancuran dan kerusakan alam semesta. Nah, kalau dia bermanfaat baik, contohnya misalnya kalau dalam bidang keagamaan ini kita punya acuan waktu untuk beribadah. Kemudian kan kalau dulu untuk menentukan jam ibadah itu menggunakan misalnya diletakkan batu yang berdiri atau misalnya kayu, terus dilihat bayangannya sudah sampai di mana. Nah, kalau sekarang kan sudah ada alat yang canggih gitu ya, bahkan sudah ada alat yang menentukan arah kiblat gitu kan. Terus untuk menentukan kapan waktu lebaran itu sudah bisa pakai alat teropong, itu kan berkat kemajuan teknologi juga gitu. Nah, kemudian dengan teknologi juga kita bisa mempermudah kehidupan kita. Misalnya petani, kalau dulu dia menggarap sawah dengan manual atau paling enggak dia dengan bantuan sapi, kalau dia petaninya lebih punya modal gitu ya, petaninya agak mampu, dia bisa beli sapi, bisa bantu bajak sawah. Nah, sekarang dengan adanya teknologi sudah ada traktor untuk membajak sawah gitu ya. Udah ada misalnya kalau kalian lihat beberapa video-video di YouTube itu ya, terutama di negara-negara lain itu lebih maju untuk perlengkapan teknologinya. Ada yang sekalian untuk panen, jadi sambil jalan dia sambil motong, kemudian sambil dipisahkan, sambil dicuci gitu kan, terus selesai dari lahan pertanian itu sudah dalam bentuk kemasan produk gitu ya. Nah, itu dengan perkembangan teknologi mempermudah kehidupan manusia. Kemudian teknologi dampak yang lain juga bisa negatif. Jadi seperti pisau itu kalau digunakan oleh koki dia bisa memotong sayuran menjadi masakan yang lezat gitu. Tetapi kalau di tangan orang yang salah, pisau itu bisa menjadi alat untuk membunuh gitu. Nah, begitu juga dengan teknologi ya. Kalau dia tujuannya tidak baik gitu, dengan teknologi bisa menyebarkan hoax gitu ya, karena di teknologi itu contoh misalnya di semua orang hampir punya WhatsApp ya. Jadi dengan dia menyebarkan konten-konten berita yang terus-menerus gitu kan, kadang-kadang itu bisa menjadi kebohongan yang di-share berulang-ulang itu bisa diklaim menjadi satu kebenaran gitu ya. Jadi hoax itu bahaya. Makanya kalau kita menerima banyak berita-berita, kalau kita belum tahu kebenarannya jangan di-share. Paling nggak berhenti sama kita gitu ya. Jadi kita jangan menjadi menge-share hal-hal yang negatif. Kemudian teknologi ini sebagai barang buatan, jadi manusia ini kan makhluk yang tidak sempurna ya. Kita ini membutuhkan orang lain, kita membutuhkan alat ya untuk meningkatkan kehidupan kita gitu. Nah, ini dengan bantuan teknologi ini banyak membantu gitu. Contoh kalau di rumah tangga zaman dulu ibu-ibu nih yang terdekat dengan kita aja dulu. Kalau masak misalnya harus ditungku ya, ditungku kayunya harus ngambil dulu ke hutan, terus sudah gitu dipotong dulu, diangkut dulu. Jadi mau masak itu betul-betul perjuangan gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada kompor gas, kemudian tidak mesti kena asap hitam dari
asap kayu bakar gitu ya, udah ada gasnya, kemudian masak nasi lebih mudah gitu, udah ada rice cooker, kemudian mencuci juga lebih mudah, sudah ada mesin cuci. Kalau dulu harus disikat tangan sampai melepuh gitu kalau menyuci kan. Kalau nyetrika harus pakai arang gitu ya, kadang baju bolong karena kena. Kalian mungkin belum ngerasain, kalau zaman saya masih nyantri dulu masih sempat merasakan itu gitu ya. Jadi kalau arangnya itu terlalu ditiup baraknya itu serpihannya itu bisa kena baju dan bisa bolong gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi ini bisa mempermudah kehidupan kita gitu ya. Nah, semua jadi jauh lebih mudah. Nah, kemudian ini menurut Albert Einstein, agama tanpa ilmu itu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa agama akan buta gitu ya. Jadi saling menunjang gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam sendiri itu dianjurkan untuk kita menuntut ilmu gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran misalnya banyak keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam itu berkaitan erat dengan teknologi, karena Islam adalah agama, masyarakat, dan peradaban. Jadi Islam itu adalah sumber perspektif unik yang mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam ini menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci untuk keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Nah, sebagai peradaban, Islam ini mempromosikan kepentingan seluruh manusia sebagai umat yang rahmatan lil alamin dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal ya. Nah, kemudian ini beberapa dalilnya, misalnya Quran surat Al-Anbiya ayat 80, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Nah, kalau melihat tafsir ini, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Dan itulah yang disebut dengan teknologi gitu ya. Jadi memudahkan manusia. Kemudian dalam beberapa surat lain juga banyak ya yang kaitannya dengan teknologi. Hadis juga, misalnya di hadis Bukhari, beliau mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat dan menyebarkannya walaupun hanya satu ayat. Lalu Allah sendiri sebetulnya sudah memerintah kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan belajar teknologi kita akan menyadari bahwa kebesaran Allah itu nyata gitu ya, dengan adanya penciptaan langit, penciptaan bumi, adanya siang malam, turunnya air hujan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, apa tugas khalifah di muka bumi? Yaitu untuk menciptakan kemakmuran, membangun keseimbangan alam, kemudian menyelesaikan berbagai masalah gitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Kalau kita mengingat kembali secara masa lampau gitu ya, sesungguhnya ilmuwan-ilmuwan muslim itu sudah banyak ya menciptakan jenis-jenis teknologi, misalnya ilmu tentang jenis bangunan, ilmu optik, pembakaran cermin, tentang pusat gravitasi, tentang pengukuran pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, kemudian ada ilmu mesin kerek itu kayak apa, katrol gitu ya. Kemudian ilmu tentang mesin militer, pencarian sumber air tersembunyi gitu. Nah, kemudian kalau zaman dulu engineer atau insinyur itu disebutnya rekayasawan. Jadi orang yang merekayasa gitu ya. Nah, ini disebut sebagai muhandis. Karena mereka seperti apa ya, kayak sulap gitu ya, yang tadinya tidak terfikirkan terus tahu-tahu bisa diciptakan dan membantu banyak kehidupan umat pada masa itu. Misalnya pada masa peradaban Islam dulu kita kenal ilmu navigasi, ilmu tentang jam, ilmu timbangan, pengukuran gitu. Nah, ini beberapa contoh ya karya teknik sipil yang dibangun oleh ilmuwan muslim. Misalnya ada bendungan, ada jembatan, ada penerangan jalan umum, ada irigasi, kemudian sudah mulai bisa membangun gedung tinggi ya. Nah, misalnya ini bendungan jembatan, ini yang pertama dibangun itu di Dezful di Iran untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Kalau kita bicara tentang teknologi saat ini, teknologi ini sudah memasuki fase industri 4.0 ya. Kemudian pada fase ini internet ini secara
penerapannya itu sudah sampai ke megadata atau big data gitu. Nah, jadi perkembangan teknologi dan inovasi ini menjadi arah perubahan penting di dalam dunia ya selama 30 tahun ke depan. Jadi misal contoh sekarang ini kita semua sudah menggunakan internet ya, dan kecepatan internet itu semakin ditingkatkan gitu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan tertinggal. Contoh nih, yang tertinggal karena dia mengabaikan masalah teknologi. Dulu HP, saya nggak tahu kalian dulu sempat merasakan zamannya HP Nokia atau enggak ya. Saya pernah merasakan waktu saya kuliah dulu sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an itu sudah booming HP, dan yang paling keren waktu itu HP-nya Nokia. Jadi kalau kita punya HP Nokia itu kayaknya udah mewah banget gitu ya. Nah, terus lama-lama berkembang, dulu kan cuma SMS, terus akhirnya ada BBM, BlackBerry Messenger. Nah, jadi yang punya HP BlackBerry itu akhirnya mengalahkan Nokia gitu ya, karena kalau BBM itu kan dia gratis antar sesama BBM gitu. Nah, terus lama-lama karena Nokia tidak mengikuti perkembangan teknologi, nah akhirnya ditinggal gitu. Sekarang yang banyak dicari orang yang model Samsung, terus kalau sekarang ini yang banyak foto-foto ya, yang kamera-kamera. Misalnya kalau ini kameranya udah 2, kalau yang kalian mungkin yang lebih tahu ya, ada yang kamera udah 3, udah 4. Nah, karena mereka mengikuti perkembangan tren gitu ya. Terus yang WhatsApp group, kemudian ada banyak aplikasi sekarang ya. Terus udah gitu sekarang contoh lain yang ketinggalan kalau dia tidak mengikuti teknologi. Dulu pernah masa jayanya Matahari ya. Mungkin kalian kayaknya kalau beli baju, kalau nggak beli baju di Matahari dianggapnya nggak keren gitu. Jadi mall itu berjamur gitu ya, terutama yang Matahari. Terus sekarang kan sudah ini, saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi sebagian besar itu sudah tutup dan mereka buka online gitu ya. Karena kalau dia tetap dengan seperti itu, apalagi dengan masa pandemi ini merubah semua mindset orang ya untuk berbelanja gitu. Karena kalau ke mall ya nanti resikonya adalah terpapar COVID dan lain sebagainya. Terus kalau punya outlet di mall itu kan dia pertama harus bayar SPG-nya, harus bayar sewa gedungnya, harus bayar listriknya, maintenance-nya dan lain sebagainya. Jadi harga barang menjadi lebih mahal gitu. Sementara kalau yang online, pedagang-pedagang online ya dia kan cuma modal upload foto gitu ya, barang belum tentu yang upload foto itu punya stok barangnya gitu ya, bisa jadi dia pesan barang setelah ada yang order gitu. Jadi modalnya lebih sedikit tetapi dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, itu diantaranya mengikuti perkembangan. Begitu juga misalnya pedagang makanan. Pedagang makanan kalau dia tidak menyediakan GoFood gitu ya, dia juga akan berkurang gitu customer-nya gitu ya. Nah, jadi semua harus mengikuti tren teknologi ini. Jadi semakin berkembang ya di semua lini kehidupan. Kemudian perkembangan teknologi digital ini sangat berkembang pesat ya. Misalnya diawali dengan perkembangan teknologi mikroelektronika. Jadi dia menghasilkan prosesor yang kuat dan cepat untuk mampu menyimpan data dalam jumlah besar atau big data. Nah, ini misalnya komputer ya, komputer kita atau laptop kita, kalau dulu kan kapasitasnya cuma berapa gitu ya. Nah, sekarang namanya sudah pakai tera, berapa tera ini kapasitasnya gitu ya. Jadi semakin besar kapasitas yang bisa disimpan di dalam laptop atau komputer, maka itu akan semakin diminati orang. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan itu lama-lama produk tertentu, merek tertentu itu bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dengan perkembangan teknologi digital ini muncul beberapa ilmu pengetahuan baru, misalnya artificial intelligence, data science, bioteknologi, nanoteknologi gitu ya. Nah, ini merespon terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, ada banyak kemajuan teknologi ya, misalnya pemanfaatan teknologi yang cepat dengan bioteknologi, nanoteknologi, kecerdasan buatan, ini menghasilkan perubahan yang cepat dan berlipat, serta memberi kemudahan dan keuntungan bagi kemanusiaan.
Nah, kemajuan ini juga menjadikan revolusi dalam teknologi digital, globalisasi, perubahan gaya hidup, demokrasi adalah tantangan yang dihadapi pada era ini. Nah, kemudian contoh kita aja ya, ya gaya hidup kita kan mulai berubah nih. Semua sekarang serba dari HP, semua bisa di apa aja kita bisa dapat, mulai dari ilmu pengetahuan kita bisa searching di HP, kemudian kita mau makan apa, mau pesan makanan apa bisa searching di HP gitu ya, bisa pesan dari HP dan lain sebagainya. Jadi hidup kita itu sekarang sudah dalam genggaman, semua ada di genggaman kita dalam satu bentuk HP yang sekecil ini, semua bisa dikendalikan dari sini gitu. Kemudian berbagai kemajuan juga tercapai ya, misalnya dalam bidang kedokteran, kefarmasian, pemenuhan sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, misalnya teknologi dalam pertanian tadi, kalau dulu untuk bisa menanam padi itu harus di sawah dengan cuaca tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya wilayah tersebut adalah daerah kering, curah hujan sedikit, maka tidak bisa nyawah atau tidak bisa bertanam padi di tempat tersebut. Tetapi dengan teknologi, saya pernah lihat pemberitaan di perkantoran, jadi di gedung perkantorannya itu dia menanam padi gitu. Jadi settingan kantornya itu green gitu ya, go green lah gitu. Dia sampai panen gitu. Jadi nggak perlu lahan yang dengan curah hujan tertentu gitu. Di dalam gedung aja dia bisa menanam padi dan bisa panen dengan hasil yang melimpah gitu. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi yang membantu kehidupan manusia. Kemudian di bidang kedokteran ini terutama yang sangat banyak ya, dalam bidang kedokteran mungkin kita lihat teknologi-teknologi terbaru itu meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, contoh misalnya kemarin saya baru ikut seminar webinar kesehatan tentang angka kematian ibu. Jadi waktu itu peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, mereka memaparkan jadi Kartini itu dulu meninggalnya itu karena intinya karena ini kematian karena ibu melahirkan gitu kalau nggak salah. Nah, terus dan itu sejak masa Kartini sampai 100 tahun saat ini itu angka kematian ibu karena melahirkan itu masih tinggi gitu ya. Tetapi dengan adanya bidang kedokteran paling tidak bisa diminimalisir gitu ya, bisa dikurangi. Contoh nih, nanti kalau kalian terutama ibu-ibu ini melahirkan, sekarang sudah, kalau dulu kan semua mau bayinya sungsang, mau bayinya kondisinya bagaimana itu pakai dukun ya, lewat dukun beranak, kemudian melahirkan normal gitu. Nah, ternyata tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan itu bisa dikurangi dengan kemajuan teknologi sekarang. Jadi jangan diejek misalnya perempuan yang melahirkan sesar itu tidak sempurna menjadi ibu. Jangan dibilang begitu gitu karena semua ibu yang melahirkan itu adalah dengan ya memang penuh perjuangan gitu ya, sakitnya itu sama-sama sakit gitu. Bedanya kalau melahirkan normal sakitnya pada saat hari H aja paling 2-3 hari udah pulih, tapi kalau secara sesar dia sakitnya justru setelah biusnya itu hilang gitu, bisa sakit seminggu lebih gitu kan. Nah, itu dengan teknologi yang tadinya bayinya tidak bisa lahir dengan selamat, dengan sesar dia memberi peluang hidup buat ibu dan bayi gitu. Itu kira-kira ya dalam bidang kedokteran. Terus misalnya dalam bidang apa lagi? Farmasi gitu ya. Sekarang banyak ditemukan obat-obat jenis baru. Kalau di Indonesia bahkan dengan pemanfaatan herbal itu ternyata ekstraknya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Banyak kemajuan teknologi yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana posisi Indonesia dalam bidang teknologi? Kalau dilihat lingkup regional ASEAN, ini menurut Global Competitiveness Index 2018 sampai 2019, ini Indonesia ini masih tertinggal ya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian kalau di tingkat dunia, dari 141 negara di dunia, Indonesia itu ada di peringkat ke-50. Ya, ini dalam bidang teknologi. Nah, jadi ini kalau di tabel ini menunjukkan ini yang World Economic Forum, Indonesia ada di peringkat 28.
Ini peringkat Indonesia pada adaptasi teknologi. Yang pertama itu Amerika. Ini nggak semua ditampilkan ya. Nah, ini gambarannya. Jadi penciptaan teknologi di Indonesia ini masih terbilang rendah karena yang pertama indikatornya itu bisa dilihat dari peneliti-peneliti kita gitu ya. Jadi rendahnya penciptaan teknologi yang mendapatkan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten dan royalti ini mengindikasikan rendahnya indeks pencapaian teknologi Indonesia. Nah, tahun 2013 ini data dari UNDP, Indonesia ini peringkatnya hanya ke-60 dari 72 negara. Berarti kan bawah tuh, di bawah banget gitu ya dari 72 negara. Nah, ini dari segi perbandingan rasio peneliti dengan penduduk Indonesia masih rendah, yaitu hanya 205 orang per 1 juta penduduk Indonesia. Kalau negara lain, misalnya Korea Selatan ini mencapai 4.627 orang, Jepang 5.573 orang, Singapura 6.088 orang. Nah, jadi posisi Indonesia di mana? Kita ini sekarang ini masih sebagai user, ya kan, pengguna. Bahkan negara-negara lain itu menjadikan Indonesia itu sebagai target utama pangsa pasarnya. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia ini kan sangat besar ya. Dengan banyaknya jumlah penduduk itu merupakan pangsa pasar yang potensial. Semua kita sebagai user mobil misalnya, mana mobil Indonesia? Apa dulu yang kata mobil yang mau dipasarkan di Indonesia? SMK. Ada nggak beredar di pasaran? Ada yang melihat nggak yang pakai SMK? Nggak ada kan? Yang ada Toyota, terus apa lagi? Suzuki, itu merek-merek luar semua. Motor misalnya Honda, apa? Mana yang merek Indonesia? Kemudian apalagi merek-merek yang peralatan rumah tangga, itu kan semua dari luar. HP Cina yang paling banyak ya. Terus apa? Ya kita masih user ya, masih user gitu ya. Jadi melalui penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara konsisten, diharapkan Indonesia mampu membangun industri teknologi yang tinggi mandiri. Jadi sebetulnya kalau kita mau berusaha, Indonesia bisa gitu ya, tapi harus didukung dengan banyak hal ya. Contoh saya kemarin melihat pemberitaan di TV, kan kita ini sebetulnya tadinya ada Kementerian Riset ya. Nah ini sekarang baru dilebur Kementerian Riset ini, Kementerian Riset dan Teknologi ini udah dilebur ke Kementerian Pendidikan. Makanya kemarin Nadiem Makarim itu dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Riset. Jadi dua kementerian dilebur menjadi satu gitu. Nah saya kurang tahu nih kalau udah dilebur ini apakah semakin berkembang penelitian-penelitiannya atau bagaimana gitu ya. Nah jadi perlu dukungan. Karena penelitian itu tidak murah gitu. Contoh tahun 2020 kemarin untuk anggaran penelitian itu di cancel gitu ya karena dialihkan ke COVID gitu. Jadi kita berharapnya penelitian lebih ditingkatkan, tetapi karena kondisi pandemi ini akhirnya penelitian malah berkurang gitu ya. Nah, kenapa perlu penelitian gitu? Karena penelitian itu bisa meningkatkan perkembangan teknologi gitu ya. Sehingga Indonesia ini nggak terlalu ketinggalan lah gitu, jadi jangan terlalu user semuanya, paling nggak ada yang kita ciptakan gitu ya untuk mempermudah kehidupan kita gitu. Kemudian, nah apa yang bisa kita lakukan ya? Tadi ada pertanyaan bagaimana supaya kita ini bisa mengembalikan lagi kejayaan generasi Muslim pada masa lampau itu kan sangat jaya ya, banyak karyanya, banyak ilmuannya gitu. Nah, kita sebaiknya sebagai generasi Muslim masa kini, maka manfaatkanlah teknologi dengan baik, sehingga bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Karena tadi itu, teknologi itu seperti pisau ya, kalau digunakan dengan baik, maka dia akan bermanfaat, tapi kalau digunakan dengan tidak baik, ya maka menjadi mudarat gitu. Contoh di masa pandemi ini kan, semua serba online. Tapi jangan sampai karena masalah online ini, yang diakses jadi macam-macam gitu. Nah, generasi Muslim jangan hanya sebagai user saja, tetapi juga mulai berkreasi untuk menciptakan teknologi baru yang mampu memajukan peradaban Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian.